pendengar semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, Herzl Beno Arif, dari Forum News Network. Tanda-tanda bahwa Anies itu akan dijegal dalam pencapresan 2024 ini semakin nyata dan semakin keras. Dan kalau dalam bahasa para pendukungnya Anies Baswedan, terutama dari partai-partai pendukung, ini mereka membayar sangat mahal. Bahkan bukan hanya sangat mahal, menurut saya sangat-sangat mahal karena mereka mendukung Anies Baswedan. Dan itu yang sangat terasa sekali pada Partai Nasdem yang menjadi pendukung awal dari Anies Baswedan, yang pertama kali mendeklarasikan Anies Baswedan, dan yang kedua itu terhadap Partai Demokrat. Ya, dalam bahasa Wakil Sekjen Partai Demokrat Johnson Sitindaun, kalau Nasdem itu diambil para kadernya, artinya ditersangkakan para kadernya, dipidanakan atau diancam dengan hukuman, sementara kalau Demokrat itu langsung diambil rumahnya. Artinya Demokrat itu langsung diambil oleh partainya gitu. Mana yang paling berat? Saya kira dua-duanya sama-sama berat, tapi kalau kemudian akhirnya terwujud seperti yang dikatakan oleh Johnson Sitindaun bahwa rumahnya atau partai Demokrat yang diambil, ini pasti jauh lebih berat. Karena ini bisa jadi banyak sekali kader Demokrat dan juga tentu saja ketua umumnya ini bisa jadi gelandangan politik ini kalau partainya, atau homeless ya, kalau partainya atau rumahnya yang diambil begitu. Bagaimana dengan PKS? PKS sendiri saya kira pasti sedang menunggu giliran. Ini tinggal dicari-cari apa ini yang terjadi. Tapi mungkin begini, saya menyebutnya ini kan sejak awal ada dua cara sebenarnya untuk menjegal pencapresan Anies Baswedan itu. Yang pertama adalah dengan cara yang halus. Cara halus ini adalah proses politik. Yang kedua itu melalui cara yang kasar, yakni melalui proses hukum, melalui proses kriminalisasi. Cara yang halus itu kelihatannya sudah gagal ya. Ini dengan cara misalnya membujuk. Ini yang kelihatan sekali dibujuk terus-menerus itu adalah Partai Demokrat. Kan kita tahu prosesnya pada waktu itu bagaimana Demokrat itu dibujuk dengan berbagai iming-iming, misalnya menjadikan Agus Harimurti itu menjadi calon wakil presiden dari partai koalisi lain, atau dia bahkan dia ditawarkan menjadi capres. Dan dengan begitu iming-imingnya apa, selain dapat capres, partainya juga tidak akan diambil alih, rumahnya tidak diambil alih. Itu cara yang halus. Dan ini kan kita lihat misalnya pada waktu itu kedatangan dari Erlangga Hartarto untuk bertemu dengan SBY dan Agus Harimurti, kemudian kedatangan Caimin bertemu dengan Agus Harimurti dan juga Pak SBY, dan yang terbaru itu rencana pertemuan antara Puan Maharani dengan Agus Harimurti Yudhoyono. Dan ini kalau kemudian ini apakah fitnah? Bukan, karena seperti diakui sendiri oleh Pak Muhaimin Iskandar atau Caimin, dia menyatakan dia memang bertugas untuk merayu Agus Harimurti, merayu Demokrat untuk bergabung dalam koalisi pendukung pemerintah, atau membuat, kalau tidak disebut sebagai koalisi pendukung pemerintah, tapi membuat koalisi lain yang tidak mendukung Anies Baswedan. Tapi pada waktu itu kan Caimin menyatakan bahwa imannya Agus Harimurti itu masih sangat kuat. Itu cara-cara melalui cara yang halus, termasuk misalnya juga bagaimana seperti diakui oleh juga Menparekraf Sandiaga Uno, yang dia bertemu dengan petinggi PKS itu, kata dia untuk menawarkan untuk meneruskan pembangunan ya, bukan melakukan perubahan. Yang ini kan waktu itu ramai disebut-sebut bahwa ada seorang menteri, seorang pejabat tinggi pada waktu itu disebut berkeliling-keliling, ini kata anggota tim 8 Sudirman saya, berkeliling-keliling untuk melakukan gerilya politik menjegal pencapresan Anies Baswedan. Dan waktu itu katanya iming-imingnya macam-macam, mulai dari jabatan menteri di kabinet, materi dan sebagainya. Tetapi kan kemudian hal ini sudah dibantah oleh Sandiaga Uno sendiri. Dia mengakui bahwa dia itu bertemu dengan pimpinan PKS bukan untuk menjegal pencapresan Anies Baswedan, tapi dia menawarkan agar PKS itu berada dalam gerbong untuk meneruskan pembangunan pemerintah dalam ini, rezim pemerintahan Jokowi, karena kata dia ini bahwa dari hasil survei, saya kira mungkin dimaksud gitu ya, dari data-data menunjukkan bahwa sekarang ini mayoritas rakyat ingin melanjutkan pembangunannya Presiden Jokowi, bukan melakukan perubahan. Artinya kan sebenarnya secara tidak langsung dia menyatakan kalau
PKS nanti terus mendukung Anies Baswedan, maka dia akan dipastikan kalah dan dia nggak masuk dalam gerbong pemerintahan berikutnya. Ya, ini bantahan, tapi sebenarnya juga sekaligus konfirmasi memang ada upaya untuk menarik PKS itu dari gerbong koalisi perubahan untuk persatuan. Itu dari sisi itu manuver yang menurut saya halus karena proses politik. Jadi nggak bisa disalahkan dong kalau kemudian tiba-tiba Anies Baswedan tidak mendapatkan dukungan presidensial threshold 20%, karena kan ini dari 3 partai ini ada Demokrat, Nasdem, dan kemudian PKS. Salah satu saja ini menarik dukungan dari Anies Baswedan, ini ya ini batal Anies Baswedan. Jadi nggak bisa disalahin karena memang tidak memenuhi presidensial threshold 20%, walaupun kita tahu bahwa presidensial threshold 20% ini juga bagian dari itu, proses menghalang-halangi calon-calon lain di luar koalisi pemerintah. Karena kita tahu sekarang ini di kubu pemerintah sebelum Nasdem kemudian membelot itu kan total kursinya di DPR itu mencapai 81,9%. Artinya ya yang tersisa itu tinggal berapa? Tinggal 18,1% kursinya, yakni kursinya Demokrat dan kursinya PKS, dan ini tidak memenuhi syarat. Jadi otomatis sebenarnya dari skenario awalnya itu sudah diatur bahwa tidak ada calon presiden lain yang bisa maju pada Pilpres 2024 kecuali itu dari partai-partai pendukung pemerintah. Jadi nanti pemerintah tinggal baku atur itu dari 81,9% itu mau dibuat dibuat 3 calon atau 2 calon. Saya kira mungkin yang maksimal akan dibuat dua calon saja sehingga cukup 1 putaran dan itu selesai. Rezim akan terus berlanjut gitu, atau dalam bahasa Sandiaga Uno ini gerbong pembangunan, percepatan pembangunan akan terus berlanjut. Nah, tetapi kan skenario ini gagal, termasuk skenario menekan Nasdem untuk menarik dukungan terhadap Anies Baswedan, dan ini juga tidak batal. Nah, skenario yang halus melalui politik ini gagal dan sekarang terpaksa harus digunakan opsi hukum. Dan opsi hukumnya ini yang sangat sangat keras ya, seperti tadi dikatakan sekali lagi oleh Johnson Sitindaun, kalau Nasdem itu diambil kadernya, kalau Demokrat itu diambil rumahnya langsung. Mari kita bahas satu persatu ini ya. Satu yang jelas memang sekarang ini yang sangat ramai jadi berita terbaru adalah muncul semacam informasi rumor politik tapi yang sangat kuat karena media-media semua sudah mendapat bocoran bahwa KPK itu pimpinan KPK sudah ACC, sudah menyetujui untuk menjadikan Menteri Pertanian ini Syahrul Yassin Limpo, ini kader Partai Nasdem, untuk menjadi tersangka. Bukan hanya Syahrul Yassin Limpo yang dijadikan tersangka, tapi sekjen Kementerian Pertanian dan juga salah seorang direktur di situ juga dijadikan tersangka, dan ini dalam 2 kasus yang berbeda, seingat saya begitu ya. Macam-macam ini versinya, memang ada media yang menyatakan ada yang buat breaking news bahwa ini dia sudah jadi tersangka, tapi ada juga media misalnya Tempo yang menyebut diusulkan menjadi tersangka, dan memang kemudian PLT Direktur Penyelidikan itu Brigjen Asep menyatakan bahwa ketika ditanya oleh media, dia menyatakan bahwa itu belum ada putusan lidiknya, penyelidikannya belum ada. Jadi kan kalau di tahapan di dalam hukum dan juga di dalam KPK itu ada 2 tahapan. Pertama penyelidikan, jadi ini masih ada dugaan kasus tindak pidana korupsi. Yang kedua kemudian penyidikan. Penyidikan ini sudah naik tingkat itu, dan itu di situ biasanya sudah ada 2 alat bukti yang kuat dan itu sudah ada yang ditetapkan menjadi tersangka. Nah, media-media mengutip, bahkan ada banyak juga media sosial, bahkan di Instagram ada yang sudah dengan pasti menyebut pasal-pasal yang diterapkan terhadap Syahrul Yassin Limpo itu jelas sekali pasalnya disebutkan itu. Tapi yang jelas ini bahwa kabar terbaru itu menjadikan Syahrul Yassin Limpo sekarang ini jadi bidikan dalam kasus pidana, bukan seperti yang sebelumnya dikabarkan oleh mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana bahwa akan ada 2 kader dari Nasdem lagi yang jadi tersangka, yakni dari 2 kader di kementerian. Ini artinya pertama ya Syahrul Yassin Limpo katanya pada waktu itu akan dikenakan pasal narkoba, dan yang kedua itu Siti Nurbaya Bakar, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, itu akan dijerat dengan pasal korupsi. Nah, kalau pasal narkoba ini jelas yang mungkin ini kepolisian atau kejaksaan, sementara kalau korupsi itu tentu KPK. Tapi ternyata sekarang yang kuat dan bahkan
sudah santer ini, bahkan sampai saya sebut tadi media sudah bisa menyebut pasal-pasal yang dikenakan pada Syahrul Yassin Limpo. Ini kasusnya kasus pidana. Nah, kita tahu kan di kementerian di kabinet Presiden Jokowi itu ada 3 orang kader Partai Nasdem. Pertama adalah Joni G. Plate, Menkominfo, yang sudah jadi tersangka. Dia sudah ditahan sekarang, bahkan dia oleh Kejaksaan Agung itu ditetapkan dia menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan BTS. Ini menara BTS ini ya, tower-tower BTS itu, dan nilai korupsinya itu sekitar 8,3 triliun kalau tidak salah. Ini angka yang sangat sangat besar sekali. Nah, dalam kasus ini dikabarkan bahwa sebenarnya bukan hanya Joni G. Plate yang terlibat, tapi juga banyak petinggi-petinggi partai lain yang terafiliasi kepada 3 calon presiden. Itu yang disebutnya begitu, artinya terafiliasi kepada, kalau Joni Plate terafiliasi kepada calon presidennya Anies Baswedan, kemudian kan atau yang lainnya kemudian sempat disebut-sebut nama dari suami Puan Maharani, yang berarti ini terafiliasi pada Ganjar. Dan satu lagi ya, ada sebut pengusaha, belum disebut nama, yang terafiliasi dengan calon presiden Prabowo Subianto. Ini dari sini kita tahu partainya apa begitu ya. Tetapi kan kita kemudian dengar bahwa sudah ada bantahan dari PDIP, dari mana-mana, bahwa suami Puan Maharani, Happy Hapsoro, itu tidak terlibat dalam itu. Tapi saya kira ini kan baru bantahan dari sisi pernyataan saja, belum dibuktikan secara hukum. Nah, yang ini seru ini sekarang kan Joni G. Plate itu katanya dia menyatakan bersedia menjadi justice collaborator. Artinya dia mau buka-bukaan siapa saja yang terlibat. Karena rasanya itu tidak mungkin angka sebesar 8,2 triliun itu dimakan sendiri oleh Joni G. Plate. Ini biasanya kalau korupsi begini ya bagi-bagi rata lah. Kalau hujannya tidak merata itu biasanya akan segera terbongkar. Itu jadi yang pertama adalah Joni Plate yang sudah kena kasus pidana dan sudah tempat jadi tersangka dan sudah diganti sebagai menteri. Sekarang dia sudah ditahan. Nah, kalau betul, sekali lagi ini ya beritanya bahwa Syahrul Yassin Limpo ini kemudian akan segera menyusul Joni G. Plate, berarti kan sudah ada 2 orang menteri dari Nasdem. Jadi yang tersisa di kabinet itu tinggal Siti Nurbaya Bakar, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Nah, apa kasus lain pidananya dalam kasus yang harga yang disebut oleh Johnson tadi bahwa kadernya diambil? Sugeng Suparwoto. Nah, Sugeng Suparwoto ini anggota tim 8 dari Partai Nasdem. Ini tim 8 ini atau awalnya tim kecil ini adalah mereka yang terdiri dari 3 partai plus timnya Anies Baswedan. Jadi ada dari timnya Anies Baswedan, timnya PKS, tim Nasdem, dan tim Demokrat yang menggodok pencapresan, juga termasuk pencawapresan saat ini. Nah, Sugeng Suparwoto ini juga dikenal sebagai tangan kanan dan orang dekat dari Surya Paloh. Sekarang dia sedang menghadapi persoalan yang bersifat kode etik, bahkan juga bisa mengarah ke pidana. Dia disebut-sebut melakukan pelecehan verbal terhadap seorang mantan anggota DPR dari Partai Nasdem. Sudah dilaporkan ke MKD DPR dan sudah dipanggil oleh MKD DPR. Kita belum tahu apa keputusan dari MKD DPR. Tetapi Sugeng Suparwoto juga dilaporkan ke Badan Reserse Kriminal. Sudirman Said melihat bahwa semua ini itu bagian dari tekanan untuk menggagalkan atau untuk membuat goyah kubu dari Partai Nasdem. Di luar itu banyak sekali, terutama soal bisnisnya Surya Paloh, karena memang banyak bisnis Surya Paloh juga yang berhubungan dengan badan usaha pemerintah, misalnya cateringnya itu juga karena sudah mulai dipangkas, dan kemudian ada proyek tower yang dia membangun 2 tower kembar di kawasan Tamrin itu. Sekarang kredit-kreditnya dari perbankan nasional sudah di stop juga. Jadi ini memang tekanan terhadap Nasdem ini paling kuat. Saya kira wajar kalau kemudian tekanan ini sangat keras terhadap Nasdem, karena bagaimanapun Nasdem ini kan dianggap berkhianat terhadap Presiden Jokowi, karena dia adalah partai koalisi pendukung pemerintah, dan dia pasti tahu, dalam hal ini dia itu yang saya maksud Surya Paloh, bahwa memang ada desain bahwa pemilu itu hanya boleh diikuti oleh 2 calon presiden, dan itu pun semuanya harus dari koalisi partai pendukung pemerintah. Nah, dengan pemahaman semacam itu, tiba-tiba saja kan Surya Paloh kemudian membelot gitu ya, membelot, dan dia yang pertama kali mengusung Anies Baswedan, mendeklarasikan Anies Baswedan. Dan pada waktu itu kita tahu ya bahwa kenapa Surya Paloh melakukan manuver dengan sangat cepat mengumumkan Anies Baswedan sebagai calon presiden, karena pada waktu itu Anies Baswedan sedang menjadi target dari KPK dalam kasus gelaran Formula E. Kasusnya itu sampai sekarang masih terus berlanjut, kendati pada waktu itu menimbulkan kehebohan di KPK sendiri.
Banyak sekali penyidik yang menolak untuk menetapkan Anies Baswedan menjadi tersangka, bahkan gelar perkaranya itu waktu itu sampai sekarang ini kabarnya udah 13 kali, dan para penyidik tetap menyatakan bahwa mereka tidak mau menaikkan statusnya Anies Baswedan dari penyelidikan menjadi penyidikan atau meningkatkan menjadi tersangka karena dua alat bukti yang diperlukan itu belum memenuhi syarat. Satu-satunya alat bukti di apa yang sudah didapat itu hanya keterangan dari para ahli. Jadi keterangan para ahli kan juga tentu tidak cukup untuk menjadikan seorang tersangka ini. Apalagi kalau kemudian diidentifikasi ahlinya ini ya tidak netral gitu ya. Memang ahli yang bisa diatur-atur oleh KPK. Nah, pada waktu itulah kemudian Surya Paloh di tengah situasi itu mendeklarasikan Anies Baswedan. Ini tentu saja membuat Pak Jokowi berang, dan kita tahu kan kemudian hubungan Pak Jokowi dengan Pak Surya Paloh itu menegang. Lama sekali Surya Paloh tidak bertemu dengan Pak Jokowi, bahkan ketika Pak Jokowi itu dia menggelar perhelatan hajatan besar-besaran pernikahan putra bungsunya Kaisang Pangarep, itu Pak Surya Paloh terkesan menghindari. Dia pergi ke Jerman dengan alasan berobat jalan. Dan setelah itu kita tahulah tarik-menariknya itu pertemuan dia dengan Pak Luhut dan sebagainya. Nah, tetapi kelihatannya tekanan-tekanan politik ini tidak membuat Surya Paloh menyerah. Bahkan seperti di cuitan dari Wamenkum Denny Indrayana, dia menyatakan dia mendengar Pak Surya Paloh bicara pada elit politiknya, elit Nasdem dalam hari ini. Ini tentu bocoran, dinyatakan bahwa abang ini sekalipun jangankan di penjara, dibunuh sekalipun tidak akan mundur dari pendukung Anies Baswedan. Itu sikap dari Surya Paloh. Artinya Surya Paloh juga mengeras, karena itu bersamaan dengan mengerasnya sikap Surya Paloh itu kemudian tekanan terhadap Nasdem juga semakin kuat. Jadi sekali lagi ini serius juga apa yang dialami oleh Surya Paloh. Dia membayar harga yang sangat-sangat mahal untuk mendukung pencapresan Anies Baswedan. Bagaimana dengan Demokrat? Demokrat ini memang yang kelihatan sekali dia memang dibujuk yang seperti saya sebutkan tadi. Banyak sekali partai-partai yang partai koalisi pemerintah yang mencoba menggunakan cara halus membujuk Demokrat. Tapi kelihatannya sekali lagi seperti meminjam istilah Muhaimin Iskandar, imannya kuat, tidak goyah. Padahal ini kan sebenarnya pilihannya enak nih buat Agus Harimurti ini. Dia ditawari ini ada carrot dulu lah. Ada kalau dalam tradisi politik itu kan ada stick and carrot gitu ya, bahwa kalau kamu mau kerjasama ya kita kasih carrot, kalau tidak ya kita kasih carrot gitu, kita kasih cemeti gitu ya. Ini saya kira ini mungkin ini analogi Barat itu mengambil apa ya, ini kebiasaan ketika seseorang memperlakukan keledai gitu ya. Kalau kamu bersikap baik, keledai atau kuda saya lupa ini. Kalau bersikap baik, kamu akan dapat keledainya itu akan diberi carrot itu wortel ya. Jadi dia diberi hadiah wortel, sementara kalau dia bersikap buruk, bertabiat buruk, maka dia akan di stick atau dicemeti, dicambuk gitu. Nah, dalam hal ini kelihatannya Demokrat dan juga dalam hal ini SBY dan Agus Harimurti memilih untuk menghadapi cemeti meskipun itu sangat keras, karena dampaknya ini sangat serius. Sekarang ini sedang bergulir proses di Mahkamah Agung ya, bahwa ini Muldoko, kepala staf dari Presiden Jokowi itu kan sekarang sedang mengajukan peninjauan kembali untuk soal gugatan terhadap pengurusan dari Partai Demokrat. Pak Muldoko ini sudah kalah mulai dari tingkat pengadilan pertama, tingkat pengadilan banding, bahkan sampai di Mahkamah Agung. Jadi setelah kalah di tingkat pengadilan pertama, kemudian banding juga kalah, kan Muldoko ini mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, dan di kasasi juga dikasasi dikalahkan. Nah, setelah itu dia sekarang mengajukan peninjauan kembali. Jangan lupa bahwa peninjauan kembali ini adalah upaya yang terakhir. Artinya kalau di sini nanti kemudian Muldoko itu bisa dimenangkan, itu ya berarti selesailah pertarungan itu. Berarti Partai Demokrat itu menjadi milik Muldoko. Dan tentu saja Anda bertanya-tanya bagaimana mungkin sudah di pengadilan banding kalah, di pengadilan pertama kalah, di pengadilan banding kalah, di kasasi kalah, dan kemudian kok bisa dimenangkan. Kan nggak masuk akal. Bahkan AHY kan menyebutnya sampai 16 kali proses persidangan, begitu dia menyebutnya ya. Nah, ini yang kemudian oleh Denny Indrayana disebut bahwa ini sedang memang ada barter kasus. Sekarang ini banyak sekali kasus hakim-hakim agung yang sedang tersandera karena kasus pidana. Ya, setidaknya sudah ada 2 orang hakim agung yang ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK, termasuk sekretaris Mahkamah Agung.
ya, Hasbi Hasan menjadi tersangka. Tapi menariknya dalam kasus dan juga anehnya, saya kira begitu ya, mencurigakannya, ini Sekretaris Mahkamah Agung itu tidak ditahan, padahal dia sudah ditetapkan jadi tersangka. Ini jarang banget. Ada kasus semacam ini di KPK, ada orang tidak jadi tersangka, kok kemudian dia tidak ditahan. Ini juga dipersoalkan oleh mantan pimpinan KPK dan juga para penyidik KPK. Karena ada kasus ya, kalau soal Sekretaris Mahkamah Agung itu, Nur Hadi, itu kan juga pernah berurusan dengan KPK dan dia menjadi tersangka, tapi kemudian dia buron, ya, sampai berapa bulan dia kabur dan baru kemudian berhasil ditangkap oleh KPK kembali. Tapi mengapa kemudian sekretaris yang sekarang Hasbi Hasan kok tidak ditahan? Ini akan menjadi alat untuk menekan Mahkamah Agung agar, terutama hakim-hakim agungnya, agar mengabulkan peninjauan kembali dari Muldoko. Dan kasus dari hakim agung itu tertangkap banyak sekali. Ini baru saja kita menyimak persidangan tipikor di Bandung itu, ada seorang pembantu panitera di Mahkamah Agung, dia menyatakan dia menyebutkan tarif ratusan juta dari seorang hakim agung dalam kasus mengurus perkara. Ini hakim baru ya, hakim agung yang baru ini yang disebut kasusnya ini. Jadi betapa rusaknya lembaga peradilan kita. Jadi kita memang tidak boleh menaruh terlalu harapan tinggi kepada lembaga-lembaga hukum kita, termasuk bahkan sampai harusnya lembaga yang sangat agung seperti Mahkamah Agung. Nah, apa implikasinya kalau kemudian Muldoko dimenangkan itu? Ya itu tadi, bahwa kemudian kepengurusan itu diambil alih oleh Muldoko, dan dari situ kemudian Muldoko tinggal mengajukan ke Kementerian Hukum dan HAM, dan kepengurusannya diganti, maka kemudian Muldoko tinggal menarik pencapresan Anies Baswedan, ya, karena dengan Demokrat menarik diri dari pencapresan Anies Baswedan, maka Anies Baswedan itu akan langsung batal pencapresannya karena tidak memenuhi syarat, tidak memenuhi presidensial threshold 20%, tinggal Nasdem dan PKS tidak memenuhi syarat pencapresan. Ini jadi implikasinya seperti itu. Jadi mahal sekali yang harus dibayar, dan saya sih hampir bisa memastikan begitu Muldoko menang di Mahkamah Agung, maka akan cepat itu proses di Kementerian Hukum dan HAM, itu pengesahannya itu. Walaupun sebenarnya dalam kasus ini yang digugat oleh Muldoko itu bukan Demokratnya, tetapi adalah SK dari Kemenkumham. Jadi SK dari Kemenkumham ini yang notabene adalah pembantunya Presiden Jokowi sendiri, karena kabinet, digugat oleh orang kepercayaannya Pak Jokowi sendiri, yakni Kepala Staf Presiden Muldoko. Dan dalam soal ini orang kemudian mencurigai bahwa iya, tentu saja Muldoko ini tidak bermain sendiri, ini bagian dari permainan Presiden Joko Widodo. Kenapa? Karena tidak mungkin seorang Kepala Staf Presiden melakukan tindakan semacam itu dan dibiarkan, dan atau katakanlah Pak Jokowi tidak tahu menahu. Kalau toh dia katakanlah dia tidak terlibat, tetapi kan dia harusnya bisa mengingatkan kepala stafnya, karena sebagai kepala staf itu harusnya dia fokus membantu Presiden Joko Widodo, bukan malah cawe-cawe partai politik lain. Jadi dari situ kita lihat bahwa harga yang dibayar mereka untuk mendukung Anies Baswedan ini sangat-sangat mahal. Lepas dari soal tadi itu manuver-manuver politik, tentu sebagai concern bagi kita, bagi publik, bagi civil society, bagi orang yang concern pada demokrasi, ya kalau kemudian di negara ini dikelola semacam itu, dan kalau kemudian pilpresnya, proses politiknya semacam itu, kita bisa memastikan bahwa pemilu nanti akan berlangsung curang. Jadi jelas ini apapun caranya, ini pemerintah, rezim kekuasaan sekarang ingin menginginkan hanya ada 2 calon presiden saja. Yakni sekarang yang tersedia tentu saja ada Ganjar Pranowo dan ada Prabowo Subianto. Dengan begitu cuma ada 2 calon presiden dan semuanya itu all the president men, karena kalau kita lihat dua-duanya itu mengklaim mendapat dukungan dari Presiden Joko Widodo, baik Pak Prabowo Subianto maupun Ganjar Pranowo. Yang satunya menyatakan bahwa dia ini mentornya adalah, Ganjar menyebutnya bahwa mentor dia itu adalah Pak Joko Widodo, dan kemudian dia merasa beruntung bisa mengakses semua semua sumber di Pak Presiden Jokowi, bagaimana mengelola pemerintahan, termasuk juga lobby-lobby di dunia internasional, kata dia di pemimpin dunia. Begitu kata Ganjar, dan dia berjanji akan meneruskan IKN. Sementara kalau Prabowo itu kan, kalau Anda lihat baliho-balihonya di berbagai jalan itu, dia selalu mengendorse, dia bukan mengendorse, dia menyatakan bahwa dia di-endorse oleh Presiden Joko Widodo. Yang saya lihat beberapa di balihonya yang menyatakan bahwa sekarang ini gilirannya ke Pak Prabowo, itu dengan foto Pak Jokowi dan di bawahnya itu ada foto Pak Prabowo Subianto. Jadi begitulah kira-kira gambaran hari ini. Saya tidak tahu apakah kemudian Mahkamah
Agung itu masih berani memutuskan itu, walaupun dari sisi aspek hukum manapun itu tidak ketemu dasar hukum yang kuat yang memberi justifikasi Mahkamah Agung akan memenangkan KSP Muldoko. Tetapi ya seperti itu, kita ketahui bahwa hukum di Indonesia itu memang bisa dibeli. Ini bukan fitnah, bukan tuduhan, bukan hoax, karena ada 2 orang hakim agung yang sekarang menjadi tersangka di KPK, dan ada satu lagi yang disebutkan di pengadilan bahwa tarifnya itu sekian. Dari situ saja kita sudah tahu begitulah politik kita, begitulah dunia hukum kita, dan begitulah cara Indonesia dikelola oleh rezim kekuasaan Jokowi saat ini. Saya Subno Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.